Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lala Mustika dengan NIM 43040020073. Saya dari program studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah dari kelas 2C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori sejarah masuknya Islam di Indonesia. Oke, langsung saja. Ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk menyebarluaskan agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 teori yang muncul setelah terlepas dari perdebatan dan diskusi. Teori tersebut yaitu yang pertama ada teori India dalam kurung Gujarat. Nah, teori ini dicetuskan oleh Snell, Gurguranje, dan Pitschnapel yang berpendapat bahwa Islam di Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Pernyataan ini didukung dengan bukti-bukti yang dia sampaikan. Salah satunya yaitu bukti ditemukannya makam Malik Al-Saleh dengan angka 1297. Nah, di sini nama asli Malik Al-Saleh sebelum masuk Islam yaitu Marasuli, yang merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Dan dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara, corak pada batu nisan dari Sultan Malik Al-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan yang ada di Gujarat. Kemudian hubungan dagang antara Nusantara dan India terjalin sudah cukup lama. Nah, selanjutnya ditemukan batu nisan lain di pesisir utara Sumatera pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makam tersebut memiliki batu nisan serupa dengan Kambai, Gujarat, dan memiliki nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim. Beliau salah satu wali Songo yang wafat pada tahun 1419. Jadi bukti-bukti bahwa pendapat dari Snell Gurguranje Islam masuk dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi tersebut dibuktikan dengan temuan-temuan arkeologi makam-makam raja. Oke. Yang kedua ada teori Arab dalam kurung Mekah. Teori ini dipercayai oleh beberapa tokoh, salah satunya yaitu Abdul Malik Karimatullah atau Buya Hamka, di mana beliau meyakini bahwa Islam sudah ada di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Hamka juga menulis buku Sejarah Umat Islam 1997 yang menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Di antaranya dari naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa seorang atau sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi, dan kawasan yang pernah dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya ditemukan nisan kuno bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Jadi, teori dan bukti yang dipaparkan oleh Hamka didukung oleh Arnold yang menyatakan bahwa kaum Sadaka dari arah itu cukup dominan
dalam aktivitas perdagangan ke Nusantara. Pada waktu itu sudah ada jalur perdagangan laut maritim, jadi sudah ada interaksi pada bangsa Arab dengan orang-orang di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Kemudian sebagian warga negara Arab menikah dan menjadi warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah Nusantara. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu teori Persia dalam kurung Iran. Jadi, teori ini mengatakan bahwa Islam masuk dari Persia atau dari negara Iran pada abad ke-13 Masehi yang didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Cahyadiningrat, yang mana pada buku Antropologi Hukum di Indonesia bahwa Cahyadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Jadi kebudayaan tradisi Islam di Indonesia mirip dengan Persia, salah satunya seni kaligrafi yang ada pada batu nisan di Nusantara. Hal itu sama dengan yang ada di Persia dan ada budaya